Langit sore Jakarta hari itu muram. Awan menggantung berat seolah menahan tangisnya sendiri. Jalanan depan gedung DPR penuh sesak oleh ribuan manusia yang menuntut suara mereka didengar. Ada mahasiswa dengan wajah penuh semangat. Ada buruh dengan sorban lusuh di kepala. Ada ibu-ibu yang tetap bertahan meski batu karena gas air mata yang menyesakkan. Di antara hiruk-pikuk itu, ada seorang pemuda sederhana, Afan Kurniawan. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya terlihat lelah. Ia mengenakan jaket high ojek online yang sudah memudar warnanya karena matahari dan hujan yang menemani hari-harinya. Mencari nafkah, Afan tidak datang untuk berdemo. Ia tidak datang untuk berteriak slogan atau mengacungkan poster. Ia datang karena pekerjaannya membawanya ke jalan itu. Ia hanyalah seorang anak muda yang berjuang di kerasnya ibu kota. Mengantar makanan, membawa penumpang, demi menyambung hidup orang tuanya di rumah sederhana mereka. Ketika teriakan massa membelah udara, Afan hanya ingin segera menyeberang, mencari jalan pulang. Tapi langkahnya goyah, ia terpeleset di aspal yang licin oleh sisa air dan debu. Helm di kepalanya sedikit bergeser, wajahnya terlihat panik. Di detik itulah, deru kendaraan taktis Brimob meraung dari arah kerumunan. Roda baja sebesar tubuh manusia melaju tanpa berhenti. Tanpa memberi ruang bagi pemuda malang itu untuk berdiri kembali. Dalam sekejap, suara dentuman besi bertemu tubuh rapuh. Dan dunia menjadi sunyi sesaat. Orang-orang berteriak, "Dia oyol! Dia bukan pendemo!" Teriak seorang mahasiswa sambil berlari mendekat. Beberapa orang mencoba meraih tubuh Afan. Tapi gas air mata yang masih mengepul membuat mata perih. Napas tercekik, langkah terhuyung. Kamera ponsel menyalak, menangkap detik yang tak pernah seharusnya terjadi. Tubuh Afan akhirnya diangkat dengan tergesa, dibawa ke rumah sakit. Nafasnya sudah tidak lagi teratur. Matanya terbuka menatap kosong langit yang semakin kelam. Di balik tatapan itu, seakan ada pertanyaan yang menggantung. Mengapa? Mengapa aku yang harus berakhir seperti ini? Padahal aku tidak meminta apa-apa. Hanya ingin hidup tenang, hanya ingin bekerja, hanya ingin memberi makan orang tua, dan mungkin kelak membahagiakan keluargaku sendiri. Di rumah, ayahnya, Zulkifli, menerima kabar itu dengan tubuh gemetar. Dunia seakan runtuh menimpa pundaknya. Ia menatap foto anaknya yang tergantung di ruang tamu foto Zedahana. Afan tersenyum dengan seragam SMA dulu. Dia hanya mencari makan, bukan mencari mati, kata Zulkifli dengan suara patah. Lalu ia menangis tanpa suara. Hanya bahunya yang berguncang menahan sesak. Kabar kematian Afan menyebar cepat. Komunitas ojol berdatangan. Mereka datang dengan motor beriringan, menyalakan lampu hazard sebagai tanda duka. Mereka berhenti di depan rumah Afan, menundukkan kepala. Seorang kawan sesama driver berbisik lirih, "Dia saudara kami. Hari ini dia pergi bukan karena takdir semata, tapi karena ketidakpedulian." Di jalanan, mahasiswa menuliskan namanya di spanduk putih. Besar, Afan Kurniawan, korban rakyat kecil. Mereka mengibarkannya tinggi, meski air mata mengaburkan pandangan. Mereka tahu, satu nyawa hilang bukan hanya angka, tapi luka yang akan terus menganga. Jakarta malam itu penuh lampu, tapi terasa lebih gelap dari biasanya. Orang-orang berdoa, sebagian marah.
Sebagian hanya bisa dia menatap layar ponsel yang menampilkan berita. Satu pertanyaan sama menggema di kepala semua. Sampai kapan rakyat kecil harus jadi korban? Dan di ruang sempit di rumahnya, ayah Afan masih duduk sendirian, menatap kursi kosong yang biasanya dipakai anaknya. Melepas penat setelah seharian di jalan, ia menunggu meski tahu Afan takkan pulang lagi. Hanya doa yang bisa ia bisikan, semoga anaknya tenang di sisi Tuhan. Jakarta terus bergerak, suara klakson dan mesin tetap meraung. Tapi di satu sudut hati bangsa ini ada kesunyian mendalam. Kesunyian dari seorang ojol bernama Afan, yang hidupnya direnggut di jalanan yang tak pernah ia pilih sebagai medan perang. Tubuh Afan terpental keras ke aspal. Roda baja rantis itu tidak berhenti, justru menyeret tubuh rapuhnya beberapa meter ke depan. Suara gesekan tubuh dengan jalan bercampur jeritan. Masa membuat suasana menjadi mimpi buruk. Orang-orang berlari, ada yang menutup mata, ada yang menangis tak percaya. Jaket hijau hitam Afan robek di beberapa bagian, helmnya pecah, dan darah mulai mengalir di antara bata aspal yang retak. Kerumunan massa mendidih. Seorang mahasiswa berteriak parau, "Hentikan! Itu nyawa manusia, bukan boneka." Tetapi kendaraan itu tetap bergulir. Baru berhenti ketika Afan sudah tak lagi bergerak. Beberapa pendemo nekat berlari mendekat, mengangkat tubuhnya yang sudah lemah. Nafas Afan hilang, matanya terbuka menatap kosong ke langit Jakarta yang kelam. Semua tahu nyawanya telah melayang. Hening Zezaat, lalu teriakan bergemuruh. Nyawa dibayar nyawa. Keadilan untuk Afan. Teriakan itu menggema di sepanjang jalan. Membelah gas air mata, menembus deru sirena. Suasana berubah. Tidak lagi sekadar demo menuntut keadilan, tapi juga jeritan duka yang berubah menjadi amarah. Di sisi lain, aparat BRIMOB berdiri kaku. Salah satu komandan maju, suaranya terdengar lewat pengeras, itu tidak sengaja. "Kami minta maaf atas insiden ini." Tapi kalimat itu hanya menambah bara. Bagaimana mungkin sebuah nyawa yang terenggut begitu kejam hanya ditebus dengan kata tidak sengaja? Mahasiswa mengibarkan spanduk putih. Kini penuh coretan darah Afan, ada yang menulis dengan spidol hitam. Huruf besar-besar Afan, nyawamu akan kami ingat. Komunitas ojol yang mendengar kabar itu berdatangan, membawa bendera hitam di atas motor mereka. Mereka berhenti di perempatan jalan, menyalakan klakson panjang. Suara serempak seperti ratapan ribuan jiwa. Zulkifli, ayah Afan, tiba di rumah sakit dengan tubuh gemetar. Ia memeluk jasad anaknya yang terbujur kaku. Air matanya menetes deras jatuh di wajah anaknya. "Nak, kau hanya ingin mencari makan. Mengapa kau harus mati di jalan ini?" Tangisnya pecah, memenuhi ruangan duka. Para tetangga dan kerabat tak kuasa menahan air mata. Sementara di luar, massa terus berteriak. Malam itu, langit Jakarta bergetar oleh satu kalimat yang tak berhenti diteriakan. Nyawa dibayar nyawa. Teriakan yang lahir bukan dari kebencian semata, tapi dari luka yang dalam, dari rasa ketidakadilan yang menyesakkan. Mereka tahu, kata maaf tak pernah cukup untuk mengembalikan seorang anak kepada ayahnya, seorang saudara kepada keluarganya, seorang sahabat kepada teman-temannya.
Dan di jalanan yang masih panas oleh asap dan api, nama Afan berubah menjadi simbol. Simbol rakyat kecil yang terseret dan dilindas bukan hanya oleh roda baja, tapi juga oleh beratnya ketidakadilan yang selama ini menindih bangsa ini. Malam itu Jakarta tidak tidur. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan bermotor kini dipenuhi oleh manusia yang marah dan berduka. Poster-poster darurat dibuat di atas kertas karton, spanduk terbentang. Wajah Afan diprint cepat dan ditempel di tiang listrik. Lampu jalan yang temaram hanya menambah kesan muram. Seperti kota yang ikut berkabung. Komunitas ojol berkumpul di titik strategis dari seluruh penjuru ibu kota. Mereka berdatangan dengan motor masing-masing, menyalakan lampu hazard, berjalan perlahan seperti arak-arakan duka. Helm-helm mereka tidak lagi sekadar pelindung kepala, tapi simbol perlawanan. Di kaca depan motor, ada yang menempelkan kertas bertuliskan, "Afan adalah kami. Kami adalah Afan." Di kampus-kampus, mahasiswa tak bisa diam. Besoknya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas keluar ke jalan. Bukan hanya menolak kebijakan pemerintah, tapi juga menuntut keadilan untuk Afan. Teriakan yang sama menggema dari setiap sudut kota. Nyawa dibayar nyawa. Media sosial meledak. Video detik-detik Afan terseret viral ke seluruh negeri. Orang-orang menonton dengan dada sesak, lalu memenuhi kolom komentar dengan kata-kata pedas, "Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Maaf tak bisa menghidupkan kembali. Hukum harus berlaku." Di televisi, aparat mencoba menenangkan situasi. Seorang perwira berdiri di depan kamera wajahnya kaku. "Kami turut berduka. Kejadian ini murni kecelakaan dan kami akan menyelidiki." Kata-kata itu tidak meredakan apapun. Justru menambah kemarahan. Bagaimana mungkin roda baja yang melindas? Seorang manusia dianggap sekadar kecelakaan. Sementara itu di rumah duka jenazah Afan disemayamkan. Rumah sederhana itu dipenuhi tetangga, teman ojol, mahasiswa. Bahkan orang asing yang datang hanya untuk melayat. Bunga-bunga ditaburkan di sekitar peti. Wajah Zulkifli, ayah Afan, pucat pasi, matanya bengkak karena tangisan. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap foto anaknya yang dipajang di meja. "Nak, kau berangkat pagi dengan harapan. Kini kau pulang hanya membawa duka." Tangis para drift ojol pecah. Seorang teman sesama ojol menepuk bahu Zulkifli. "Bang, Afan bukan mati sia-sia. Dia akan jadi api yang membuka mata negeri ini." Hari-hari berikutnya, demo semakin membesar. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain. Di Medan, Surabaya, Makassar, ribuan ojol bergabung dengan mahasiswa. Jalanan dipenuhi jaket Haim bercampur alma mater kampus. Mereka meneriakan nama Afan seolah ia masih hidup di antara mereka. Di tengah kerumunan, spanduk raksasa terbentang, "Kami tidak lupa. Kami tidak akan diam." Pemerintah mulai gelisah. Aparat semakin banyak diturunkan. Tapi setiap kali barisan polisi berdiri dengan tameng, teriakan massa semakin keras. Nyawa dibayar nyawa. Hari-hari setelah kematian Afan berubah menjadi gelombang yang tak terbendung. Setiap pagi di Jakarta, suara klakson ojol yang biasanya riuh mengantar penumpang kini berganti menjadi ringgen sunyi.
Ratusan motor bergerak pelan, lampu hazard menyala, helm mereka menunduk. Mereka tak lagi membawa pesanan, melainkan membawa duka. Di kampus-kampus, mahasiswa menggelar mimbar bebas. Nama Afan disebut di setiap orasi, seolah ia bagian dari perjuangan mereka. Dia bukan pendemo, dia bukan provokator. Dia hanyalah rakyat kecil yang mencari makan. Jika nyawa seperti itu bisa direnggut semudah membalik telapak tangan, lalu siapa yang bisa merasa aman? Teriak seorang mahasiswa dengan suara bergetar. Massa di depannya menitikan air mata, tapi kemudian serentak mengangkat tangan dan berteriak, "Nyawa dibayar nyawa." Berita makin menyebar. Dari layar televisi, dari portal berita, dari media sosial yang penuh video detik Afan terseret. Gambar itu diputar ulang berkali-kali, menjadi luka kolektif bangsa. Pemerintah mencoba menenangkan, mengatakan bahwa kasus akan diselidiki, bahwa ini hanyalah kelalaian teknis. Tapi rakyat sudah tidak percaya. Kata-kata tidak sengaja terdengar seperti penghinaan di telinga keluarga yang berduka. Di rumah duka, Zulkifli semakin kurus. Malam-malamnya ia habiskan duduk di kursi kayu di depan foto. Afan, sesekali ia bicara sendiri, seakan anaknya masih bisa mendengar. "Kau pergi terlalu cepat. Nak, kalau benar nyawamu tak sengaja hilang, mengapa hatiku terasa hancur berkeping-keping? Mengapa mereka begitu mudah mengucapkan maaf? Padahal aku kehilangan seluruh hidupku." Para driver ojol terus berdatangan. Ada yang dari Bekasi, Depok, Tangerang, bahkan ada yang datang dari luar kota. Mereka meletakkan helm di depan rumah Zulkifli sebagai tanda solidaritas. Tumpukan helm Hyam semakin banyak, seperti lautan duka yang tak terbendung. Gelombang protes makin meluas. Di Surabaya, ribuan ojol bergabung dengan mahasiswa. Di Medan, buruh ikut turun menyebut Afan sebagai simbol perlawanan rakyat kecil. Di Makassar, spanduk raksasa digantung di jembatan layang keadilan untuk Afan. Atau bangsa ini kehilangan nurani. Jakarta mendidih. Malam itu ribuan orang berkumpul di bundaran Hililin menyala. Wajah-wajah muram menunduk. Tapi di sela-sela doa ada teriakan yang sama. Nyawa dibayar nyawa. Polisi semakin banyak dikerahkan. Barisan tameng dan helm hitam menutup jalan. Tapi semakin kuat aparat berdiri, semakin keras pula teriakan rakyat menggema. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara seolah kota ini hanya menunggu percikan kecil untuk terbakar. Di tengah lautan manusia itu, seorang mahasiswa berdiri di atas mobil pikap memegang pengeras suara. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Afan adalah wajah kita semua. Jika hari ini seorang driver ojol bisa dilindas begitu saja, besok bisa jadi kita atau saudara kita. Kita tidak boleh diam.